Halo saudara, apa kabar Anda? Senang bisa menyapa Anda kembali dalam program Daerah Bicara. Saya Vivi Zapki bersama Anda dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian diskusi publik tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini kami bersiaran dari Universitas Patimura, Ambon, Maluku. Kami kali ini akan mengkhususkan pembicaraan pada tema mencari pola pengelolaan perguruan tinggi ideal, kajian atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya, saudara, salah satu kesan yang ditangkap dari kebanyakan perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah dijalankan dengan kaku, kurang berkualitas, kurang punya keleluasan atau kebebasan, sangat tidak inovatif kebanyakan. Ini gambaran umum yang didapat dari perguruan tinggi negeri. Walaupun sebagian tentu saja tidak ya, tidak semua begitu. Nah, padahal gantungan tentang masa depan SDM Indonesia ini ada di perguruan tinggi. Ketika mencari apa sebabnya, sebagian besar menyatakan ini terkait dengan masalah pengelolaan perguruan tinggi. Pakar pendidikan Pak Satrio Sumantri Brojonegoro mengatakan sebetulnya kuncinya soal otonomi. Dia mengatakan bila ingin perguruan tinggi pengelolaannya ideal, maka perguruan tinggi itu harus otonom. Sebab tanpa otonomi perguruan tinggi ini layaknya sebuah kantor pemerintah saja. Kaku, tidak punya keleluasan untuk mengembangkan diri, dan sebaliknya bila otonom ada keleluasaan yang bisa digunakan oleh perguruan tinggi untuk lebih baik. Saya pernah mendapat gambaran dari salah satu profesor di sebuah universitas yang mengatakan kalau di perguruan tinggi model sekarang, kalau saya ingin melakukan penelitian, ketika hasil penelitian saya selesai, dengan model perguruan tinggi sekarang yang ditanyakan bukan hasil penelitiannya, tetapi Pak, karcis parkirnya ada enggak? Jadi urusannya lebih administratif ketimbang hasil dan kualitas karya dari perguruan tinggi tersebut. Tapi kemudian ada gugatan juga, apakah salah satu atau satu-satunya jalan untuk memperbaiki pengelolaan perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi harus otonom? Ini muncul karena ada kekhawatiran kalau perguruan tinggi otonom, terutama dari kalangan mahasiswa yang mengajukan gugatan, kebanyakan misalnya di Andalas dan juga di Hasanuddin, ada kekhawatiran kalau otonom maka kampus menjadi sangat bebas, termasuk bebas juga menentukan biaya kuliah. Wah, ini nanti jadi mahal uang kuliahnya. Nah, kita akan lihat seperti apa Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur soal pengelolaan ini. Betulkah nanti kalau otonom misalnya menjadi mahal? Otonomi yang semacam apa yang akan diberikan oleh undang-undang ini? Nah, saya akan mengajak Anda berdiskusi. Saya saat ini bersama dengan 3 narasumber. Ada pengamat pendidikan dari Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Lewikabesi, MPD. Apa kabar Pak? Lalu ada tim teknis perancang peraturan pelaksana Undang-Undang Dikti, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SHMH CN, dan juga pengajar di Universitas Airlangga. Dan di sebelah saya ada Irsad Sopalatu, Ketua Bidang Sosial Politik BEM Universitas Patimura. Saya pertama ingin ke Irsad lebih dulu, karena saya tidak pertama kali ke Ambon, barangkali bisa memberikan gambaran seperti apa situasi pendidikan di Patimura. Bagaimana gambaran Anda soal pendidikan yang berlangsung di sini? Apakah betul ada anggapan kan cenderung kaku, kurang inovatif seperti itu? Apakah memang begitu pengelolaan yang terjadi saat ini? Karena saya disuruh bicara mewakili teman-teman mahasiswa Universitas Patimura secara kolektivitas dalam melihat fenomena pendidikan di internal Universitas Patimura, maka kemudian saya membicarakannya sesuai dengan fakta yang ada. Yang pertama, saya melihat bicara tentang persoalan kebijakan dalam bentuk apapun yang dibuat, itu kebijakannya semuanya melangit. Kenapa saya bilang kebijakannya semua melangit? Dari cara berdialektika dosen sama mahasiswanya saja, itu tidak menggambarkan sama sekali bagaimana kebijakan itu dapat mengadvokasi kepentingan mahasiswa secara baik dan benar. Itu yang pertama. Itu alasan yang paling pertama, karena pendekatan teman-teman mahasiswa atau mungkin karena paradigmanya sudah terlanjur terbentuk secara strukturalis, maka bentuk penghargaan yang mereka sampaikan kepada dosen, entah itu nanti kapasitasnya di internal universitas sebagai rektor atau ya siapapun, tapi ketika di luar itu yang mereka bawa, dan ini menjadi sebuah ketakutan psikologi yang mengakibatkan juga
kualitas pendidikan yang dosen berikan dan lain-lain itu juga sangat minim. Dan tapi menurut saya secara pribadi semua dosen dan lain-lain pasti menginginkan yang terbaik bagi mahasiswanya. Cuman menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, transparansi informasi mungkin yang diberikan entah dari pihak dosen ataupun dari pihak mahasiswa sendiri yang sebenarnya hanya pengen melihat atau hanya menggunakan satu metode, dan ini metode paling lama untuk mendapatkan informasi itu, yaitu aksi atau demonstrasi. Ini satu-satunya frame yang sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk bagaimana menggali sebuah informasi dari ketidaktahuan mereka menuju sebuah ketahuan informasi tersebut. Padahal ternyata menurut saya ini juga menjadi sebuah persoalan, karena bisa jadi apa yang mereka suarakan itu tidak berbanding lurus dengan yang mereka inginkan. Padahal ada tahapan-tahapan tertentu yang mestinya kemudian harus dilalui seperti mediasi dan lain-lain. Mungkin untuk sementara. Jadi ada semacam birokrasi yang menghambat perkembangan itu, termasuk komunikasinya sehingga menjadi sangat kaku, seperti itu, Irsyad? Saya melihat mungkin ada di Universitas Patimura ada. Baik, Pak Freddy, secara umum bagaimana Anda melihat pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia saat ini? Mungkin bisa mengambil contoh kasus di Ambon, bagaimana Patimura misalnya, apakah memang model sekarang termasuk menghambat upaya universitas untuk jauh lebih berkembang? Karena kan saat ini kan sangat bergantung ya dengan kebijakan pemerintah pusat misalnya. Apakah masih dirasakan bahwa saat ini otonomi itu belum dipegang oleh kampus? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Kalau kita melihat penyelenggaraan pendidikan tinggi secara umum di Indonesia, selalu ada upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan itu dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Upaya pemenuhan standar nasional pendidikan itu yang sementara dan giat dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Ini terlihat dari upaya untuk bagaimana meningkatkan akreditasi program studi yang pada gilirannya akan sampai pada akreditasi institusi dengan sistem penjaminan mutu yang diinginkan. Itu upaya dan kerja keras untuk menstandarisasi pendidikan yang bermutu. Namun kita melihat bahwa upaya itu tidak berjalan secara maksimal karena setiap daerah memiliki spesifikasi dan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda. Ambil contoh seperti kita menginginkan kualitas proses pembelajaran yang bisa berjalan secara maksimal, tetapi ini tidak sebanding dengan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, tidak sebanding dengan kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan yang menunjang agar kualitas proses pembelajaran itu bisa baik. Ambil contoh, tidak semua dosen misalnya memahami secara baik metodologi pembelajaran. Karena memang latar belakang pendidikan dengan spesifikasi bidang ilmu di masing-masing fakultas, masing-masing program studi, itu mereka lebih memahami substansi ilmu dibanding dengan metodologi pembelajaran. Ini hal-hal krusial. Pertama, soal kualitas dari pendidik. Yang kedua, sistem pembelajaran yang perlu kita kembangkan.
Yang ketiga itu bagaimana keseimbangan antara mahasiswa dengan daya tampung, dengan sarana prasarana pembelajaran yang memadai, sehingga bisa menghasilkan kualitas yang baik. Kalau kita melihat sinkronisasi antara sebuah manajemen penyelenggaraan pendidikan, kita memahami ada beberapa aspek. Misalnya input, proses, output, outcome, tetapi juga ada impact dari sebuah proses itu. Jadi kalau kita melihat keseluruhan aspek itu, maka ada ketidakseimbangan antara berbagai aspek itu. Oke, sebelum jauh kita gali soal masalah-masalah yang dialami oleh perguruan tinggi, Pak Hadi, bolehkah Anda memberikan jawaban yang sama soal apa sih sebabnya muncul masalah-masalah tersebut? Apakah memang ada hubungannya dengan tata kelola perguruan tinggi? Iya, terima kasih. Memang betul ya, bahwa pengelolaan perguruan tinggi pada zaman sebelum ini ya, itu sangat birokratis sekali, dan itu bukan hanya fakta, bahkan secara ilmiah ada penelitian dari Profesor Miftah Toha dulu pada waktu menyusun disertasi. Dia meneliti tentang birokratisasi di kampus-kampus, meneliti di kampus-kampus besar maupun di luar Jawa. Ternyata para rektor di PTN pada saat itu lebih birokrat daripada para bupati dan wali kota. Coba bayangkan ya, lembaga perguruan tinggi yang seharusnya menjadi center of excellence, tapi ternyata di dalam praktiknya itu adalah sangat birokrat sekali. Sehingga tadi sinyalemen dari Profesor Satrio bahwa yang disitir sama Prof. Thomas tadi mengatakan bahwa perguruan tinggi layaknya Jawa Tanisasi itu sangat betul sekali. Sehingga mirip rektor itu hanya kepala sekolah, misalnya kepala sekolah Patimura, kepala sekolah Erlangga, kepala sekolah Gajah Mada itu pada zaman dulu, dan berkembang terus sampai mendekati sekarang juga. Kemudian ada suatu ikhtiar untuk melakukan hal itu adalah dengan pembentukan undang-undang BHP. Cuman karena BHP ada beberapa yang memang perlu diluruskan, kemudian pada waktu itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian sekarang kita create Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Itu adalah ikhtiar untuk melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang sejatinya harus otonom ya. Dan itu sudah lama ditandatangani di Universitas Bologna tentang Magna Carta Universitatum bahwa perguruan tinggi harus otonom dan harus dikelola secara khusus. Kemudian di dalam undang-undang ini kemudian diklasifikasikan untuk 3 perguruan tinggi negeri ya, mulai dari Satker Murni, kemudian Satker BLU, kemudian perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Ini ada tingkatannya karena kenapa? Karena belajar dari undang-undang BHP supaya tidak diseragamkan antara universitas yang sangat maju dengan universitas yang kurang maju, diseragamkan, dilepaskan tanggung jawab gitu. Kemudian dikoreksi di dalam undang-undang pendidikan tinggi. Jadi ada variasi atau pilihan ya bagi universitas tersebut. Pak Hadi ditahan dulu, jangan dibuka dulu lebih jauh soal apa dan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi diatur dalam undang-undang ini. Dan kita akan jeda sejenak, saya akan mengajak Anda selanjutnya nanti mengurai apa sebetulnya dampak jika seandainya perguruan tinggi tetap bertahan dengan pola yang sangat birokratis dan kaku itu. Dan juga seperti apa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan perguruan tinggi, otonomi seperti apa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi masih dalam acara Daerah Bicara.